Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pada sore hari ini, yang mana insyaallah kita akan bahas terkait salat at-tarawih. Berkata penulis hafizallahu taala, ad-darsu tasi', pelajaran ke-9, salatut tarawih, yaitu salat at-tarawih. Salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan di malam hari bulan puasa. Udah biarin sendiri aja, Hasan, sendiri aja, nggak usah ngobrol. Salimnya biarin aja. Taib, salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan di malam hari bulan puasa. Karena yang namanya salat malam itu, jika dimutlakan maka tidak khusus dilakukan pada malam bulan Ramadan saja. Jadi yang namanya salat malam itu dilakukan sepanjang tahun. Jika dilakukan di bulan Ramadan maka namanya salat at-tarawih, salat tarawih. Dan ibadah di malam hari atau qiyamul lail, salat malam, adalah ibadah yang agung, yang hendaknya seorang muslim perhatian terhadapnya. Dan alhamdulillah yang namanya ibadah di malam hari, qiyamul lail, mudah. Jika seorang tidak mampu bangun di akhir malam, dia bisa salat di awal malam. Karena yang namanya qiyamul lail, salat malam itu bisa dimulai ketika selesai waktu Isya sampai nanti awal kali masuk salat subuh. Panjang sekali waktunya. Dan hendaknya seorang muslim memaksakan dirinya untuk mendapatkan bagian dari qiyamul lail. Jika dia tidak mampu bangun di malam harinya, di sepertiga malam terakhir di akhir malam, maka paksakan dia untuk salat malam setelah salat Isya. Dia salat Isya selesai, kemudian setelah itu dia lanjutkan salat sunnah ba'diyah Isya. Kemudian setelah itu apa? Dia salat malam minimal witir, minimal 1 rakaat. Karena kata Muhammad SAW, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian itu qiyamul lail, qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bas salihuna qablakum. Yang namanya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, kita misalkan yang ingin menjadi orang soleh, hendaknya apa? Contoh kebiasaan orang-orang soleh, di antaranya qiyamul lail. Dan subhanallah, ketika seorang membiasakan qiyamul lail, pasti ada kenikmatan, ada kelezatan yang dia tidak dapatkan dari selainnya. Dan bisa dicoba. Kalian misalkan di awal perkara yang sulit untuk qiyamul lail, tapi kalau misalkan sudah membiasakan diri di awal malam, kemudian rutin, nanti ada kelezatan yang tidak ada kelezatan seperti qiyamul lail tersebut. Semoga Allah SWT memberikan itu kepada kita semua. Dan qiyamul lail itu salah satu sifat para penghuni surga adalah mereka qiyamul lail. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 17, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang dia itu para penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu orang-orang yang ketika dulu di dunia mereka qiyamul lail, menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat penghuni surga, ketika malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita minta kepada Allah pengen surga, pengen surga, pengen surga. Lihat, ada keamalan ahli surga pada diri kita. Di antaranya apa? Qiyamul lail. Wabil ashari hum yastaghfirun. Begitupun yang namanya ahli surga itu, salah satu sifat yang Allah sebutkan, mereka di waktu sahur sebelum terbit fajar shadiq, mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah yang menunjukkan pentingnya qiyamul lail ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah
Yang pertama kali beliau sabdakan adalah tentang qiyamul lail. Ya ayuhan nas absus salama bainakum. Wahai manusia, tebarkan salam di antara kalian. Wa atimut ta'am, berikanlah makan di antara kalian. Kemudian dan hendaknya kalian salat, wan nasu niyam. Kalian salat sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Masuklah kalian ke surga dalam keadaan selamat. Dan subhanallah, Allah menyebutkan salah satu sifat yang kelak orang-orang tersebut adalah para penghuni surga. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ini sifat para penghuni surga. Bukan jauh dari tempat tidur untuk begadang membicarakan hal yang enggak jelas, tidak, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang Allah rizkikan mereka berinfak. Kemudian apa balasannya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu balasan yang Allah sembunyikan untuk mereka, yaitu berupa surga yang luar biasa nikmatnya. Tidak seorang pun tidak tahu bagaimana kenikmatan surga secara hakiki, tapi secara gambarannya telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah surga itu arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Kita bayangkan misalkan langit begitu luas, bumi begitu luas, langit cuma satu yang kita lihat, bumi yang kita injak cuma satu, langit ada 7, bumi ada 7, semuanya dihamparkan seluas itu surga. Dan salah satu yang bisa memasuki surga adalah mereka orang-orang yang qiyamul lail. Kemudian setelah kita misalkan mendengar ini sedikit sekali keutamaan qiyamul lail itu, hendaknya apa kita ngambil bagian di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa salat begitu banyak bilangannya, 11 rakaat. Hendaknya apa? Ketika keluar dari bulan Ramadan ada bagian yang kita ambil, meskipun tidak 11 rakaat ada bagian yang kita ambil. Minimal tadi setelah salat Isya kemudian ba'diyah minimal apa? Witir 1 rakaat dulu. Biasakan itu sepekan 2 pekan. Nanti kalau misalkan sudah biasa apa? Nanti insyaallah kalian bisa mendawamkan itu semua. Sudah cukup sekali 2 kali aja. Tapi kita lanjutkan masuk ke pembahasan kitab. Setelah penulis memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Fa inna salata tarawih sunnatun muakkadatun." Yang namanya salat tarawih itu adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau ditanya apa hukum salat tarawih, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang sangat ditekankan. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dalam hal ini. Faqad shalla bin nasi salatat tarawih. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan salat tarawih bersama manusia. Jadi yang namanya salat tarawih itu masyru', bukan bid'ah. Dan tidak ada yang mengatakan salat tarawih bid'ah. Tapi sebagian ahli bid'ah berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hadhi, atau hadhi ni'matul bid'ah, atau kama qala. Yang artinya apa? Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu menjalankan salat tarawih secara berjamaah di bulan puasa. Bid'ah tidak? Tidak. Nabi SAW pernah mencontohkan salawat tarawih yaitu 3 malam saja. Jadi kalau misalkan ditanya apakah Nabi SAW salat tarawih? Iya. Tapi tidak sebulan penuh. Hanya 3 malam saja. Kenapa hanya 3 malam? Karena kalau misalkan terus dilaksanakan oleh Nabi SAW, takut difardukan, takut diwajibkan. Dan ketika diwajibkan tarawih, kaum muslimin secara umum terasa berat. Oleh karenanya Nabi SAW meninggalkan tarawih sebulan penuh itu karena apa? Rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Dikarenakan kalau beliau terus qiyamul lail di bulan Ramadan tarawih, ditakutkan
diwajibkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka yang namanya agama telah sempurna, tidak ada yang namanya penambahan, tidak ada yang namanya pengurangan, karena sudah sempurna. Oleh karena inisiatif dari Umar bin Khattab, ketika manusia berpencar, ada yang sholat di sini 1 orang, ada yang disolat di sana beberapa orang, Umar bin Khattab berijtihad. Beliau menjadikan kaum muslimin 1 imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi kita baca perkataan penulis. Tsumma tarakaha khaufan min an tufrada ala hadhihi al-ummah. Nabi SAW pernah sholat tarawih beberapa malam bersama manusia. Beliau tinggalkan karena takut diwajibkan kepada manusia. Dan ini salah satu apa? Sifat rahmah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara sifat rahmat beliau apa? Tidak ingin membuat manusia atau umat beliau terasa berat. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana terasa berat jika kalian kesusahan. Jadi Rasul kita Muhammad SAW itu sesuatu orang yang ingin kebaikan untuk kita. Ketika kita sulit tidak ingin. Nah bukti ini ketika qiyamul lail, ketika tarawih, beliau tidak menjalankan sebulan penuh, ditakut diwajibkan terhadap umatnya. Muhammad sallallahu Muhammad. Kemudian kata beliau, fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin min jawfil lail fa shalla fil masjid. Kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, pernah pada suatu malam Rasulullah SAW keluar ke masjid untuk melakukan sholat. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi pernah suatu malam Nabi Muhammad SAW keluar ke masjid untuk melakukan sholat. Fasalla rijalun bisolatihi. Kemudian ada sekelompok orang sholat di belakang beliau. Awalnya cuma sedikit. Ketika malam pertama Nabi SAW qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih, cuma sedikit yang berjamaah. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Kemudian manusia masuk waktu pagi. Kemudian mereka berbincang, oh Nabi SAW malam itu melakukan qiyamul lail. Kemudian di malam keduanya semakin banyak orang. Kenapa? Sudah tahu infonya bahwasanya Nabi SAW melakukan qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW bersama banyak orang di malam kedua. Kemudian di malam kedua, di pagi harinya manusia berbincang juga. Nabi SAW malam melakukan qiyamul lail. Sehingga di malam ketiga lebih banyak lagi. Lihat bagaimana para sahabat itu semangat. Mereka itu tidak dipanggil oleh Nabi SAW, tidak disuruh untuk mendatangi masjid kemudian qiyamul lail bersama, tidak. Akan tetapi hanya berbincang-bincang, kemudian yang lain mendapatkan kabar tersebut datang langsung ke masjid. Subhanallah. Sampai malam ketiga itu penuh. Kemudian di malam keempatnya Nabi Muhammad SAW tidak datang ke masjid. Di malam keempatnya Nabi Muhammad SAW tidak datang ke masjid. Kemudian setelah itu di waktu subuh di hari keempatnya yang Nabi SAW tidak hadir, kharaja li sholati subhi. Nabi Muhammad SAW keluar untuk salat subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nas fatashahhada. Kemudian Nabi SAW salat subuh bersama manusia. Kemudian setelah itu, setelah beres salat, Nabi SAW menghadap kepada manusia, kemudian bertasyahud, muji Allah, kemudian bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian summa qala, beliau bersabda, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh aku tahu ketika malam keempat kalian kumpul, aku tahu. Jadi ketika Nabi SAW tidak hadir untuk qiyamul lail bersama, untuk tarawih bersama, itu sudah tahu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi apa? Lakinni khasyitu an tufradu alaikum. Akan tapi aku takut tarawih diwajibkan atas kalian. Fata'jazu anha, dan pasti kalian tidak akan mampu. Subhanallah. Dan Nabi SAW di malam keempatnya beliau tidak datang untuk mengimami para sahabat dikarenakan takut diwajibkan. Nabi Muhammad SAW telah wafat,
maka tidak masalah dilanggengkan qiyamul lail itu atau tarawih itu sepanjang bulan. Karena sudah ada contohnya, dan hal yang ditakutkan itu tidak ada. Contohnya sudah ada. 3 hari Nabi SAW melakukan tarawih. Kemudian kenapa tidak 1 bulan? Takut difardukan. Sekarang hal yang takut itu tidak bisa atau tidak akan terjadi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW telah wafat. Karena yang namanya Nabi SAW ketika wafat, agama telah sempurna. Tidak akan ada hal yang diwajibkan baru, begitupun tidak akan ada yang dikurangi. Baik. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian salat tarawih itu seperti itu. Jadi enggak dilakukan secara berjamaah. Tsumma kana al-amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakr wa sadaran min khilafati Umar radhiyallahu anhu. Jadi perkara tersebut sampai Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, sampai awal Khalifah Umar radhiyallahu anhu tetap seperti itu, tidak dilakukan secara berjamaah. Thumma dhata lailatin fi Ramadan kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila al-masjid fa idza an-nasu auza'un mutafarriqun. Kemudian pada suatu malam di bulan Ramadan, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau keluar dan beliau melewati masjid. Kemudian beliau melihat manusia itu salat berpecah-pecah. Mutafarriqun, berbeda-beda. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada yang salat sendiri. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, kemudian salat sendiri, ada yang menjadi makmum beberapa orang. Faqala Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Kata Umar, seandainya mereka itu manusia dikumpulkan dengan satu imam, satu bacaan yang memimpin mereka, maka itu lebih baik. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian manusia bersatu dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, beliau adalah salah satu qari Nabi Muhammad SAW, salah satu ahli Al-Quran, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa mundu dzalikal hin ila waqtina hadza, dan dari waktu itu, waktu Umar tadi, sampai waktu sekarang ini, kaum muslimin mengamalkan itu semua. Yusalluna salatat tarawih jama'atan fil masjid. Kaum muslimin melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waqad raghaba an-nabiy SAW fi qiyamil lail ma'al imam faqala man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai akhirnya, maka dicatatkan baginya pahala qiyamul lail sepanjang suntuk, sepanjang penuh. Yang misalkan seorang di awal isya, setelah isya misalkan dia langsung tarawih bersama imam, kemudian mendapati imam sampai witir, dia ikut sampai beres, dia mendapatkan pahala semalam penuh, pahala qiyamul lail. Subhanallah. Karena apa? Bagi kita yang ingin mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang penuh, maka hendaknya sholat bersama imam. Meskipun misalkan nanti kita tidur, tapi tetap dicatatkan bagi kita insyaallah pahala sepanjang malam penuh. Kenapa? Kita sholat bersama imam. Kemudian kata penulis, fa idza shallaita ya akhil muslim mal imam salat at-tarawih wa lam yansarif hatta sallama min akhiri raq'atin fa innahu yuktabu laka ajru qiyamil lail. Wahai saudara muslim, jika engkau salat bersama imam salat tarawih dan engkau mengikuti bersama imam itu sampai salam, maka dituliskan bagimu itu pahala sepanjang malam. Subhanallah. Wa idza hafadta ala dzalika tul syahri wa kana hadza imanan wa ihtisaban. Jika engkau melakukan itu semua sepanjang bulan nih. Kita itu tarawih harus sepanjang bulan. Jangan sampai bolong-bolong. Jangan sampai semangat di awal akan tapi di akhirnya mengendor. Dan ini kita saksikan. Mesin-mesin di awal bulan Ramadan itu penuh,
mungkin bahkan bisa sampai keluar-luar. Tapi seiring berjalannya waktu, minggu pertama berkurang 1 saf. Kemudian berlalu lagi berkurang 1 saf sampai di akhir cuma tersisa 1 saf. Ini ada masalah. Karena kata beliau apa? Di antara bukti orang yang dia itu beriman dan mengharap pahala terkait bulan Ramadan ini, terkait salat malam ini, dia melakukan qiyamul lail, salat tarawih sepanjang bulan. Oleh karena Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang dia melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, kemudian wahtisaban, dia mengharap pahala. Jadi syaratnya apa? Beriman, kemudian yang kedua mengharap pahala, mengharap surga, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Diampuni dosa yang telah lalu dari apa yang ia lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil, ahsan. Kenapa dosa kecil? Karena dosa besar itu wajib ditaubati, tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Jadi seperti ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Keburukan di sini dosa kecil. Jika seorang berbuat baik, maka dosa kecil dia akan dihapus dengan perbuatan baik tersebut. Adapun dosa besar tidak mungkin bisa dihapus kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau misalkan ada ayat, ada hadis yang mengatakan diampuni dosanya jika melakukan amalan ini, ketahuilah maksudnya diampuni dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu wajib ditaubati jika ingin diampuni. Kemudian kata penulis hafizallahu ta'ala, wa summiyat salatu tarawih bihadal ismi lianna salaf salih kanu yutilunaha jiddan hatta innahum ya'tamiduna ala al-isi min tulil qiyam. Dinamakan salat tarawih dikarenakan dulu salafus salih mereka itu mempanjangkan salatnya sampai sebagian mereka ada yang bersandar ke, kalau bahasa kita mungkin sekarang tembok, ke tongkat. Disebabkan apa? Panjangnya berdiri. Fakanu idza sallau arba'a raka'atin istarahu. Kemudian sudah beres 4 rakaat mereka istirahat. Jadi tarawih itu istirahat. Nah, dinamakan salat istirahat kenapa? Karena orang-orang terdahulu jika qiyamul lail di bulan Ramadan panjang bacaannya. Sehingga apa? Sehingga butuh istirahat. Di 4 rakaat istirahat dulu. Karena apa? Tarawih dari kata istirahat. Adapun sekarang perlu nggak istirahat? Ya, perlu sepertinya. Meskipun tidak sepanjang zaman dulu. Taib. Walidzalika summiyat salat at-tarawih. Oleh karenanya salat tersebut dinamakan salat tarawih. Jadi kalau ditanya kenapa salat malam di bulan Ramadan dinamakan salat tarawih, karena bacaannya panjang sehingga butuh tarawih, butuh istirahat di sela-sela salat tersebut. Paham tuh? Akan tapi kata beliau wayan bagi at-tuma'ninah fi salati tarawih, wajib tuma'ninah di salat tarawih. Jangan sampai anak baca berita 23 rakaat gitu, 7 menit atau 8 menit. Subhanallah, gimana itu salatnya? 7 menit 23 rakaat. Kebayang tidak? Subhanallah. Allahumma shalli. Ini apa? Tidak benar. Bukan ditakutkan, bukan pahala yang ia dapatkan, justru apa? Dosa. Tidak serius, tidak benar-benar. Karena yang namanya salat itu, yang namanya ibadah itu perlu serius, perlu kesungguhan. Kita itu sedang menghadap Rabbul Alamin.
Masa sholat 23 rakaat cuma 7 menit? Dari mana ini? Di antara rukun sholat adalah apa? Tuma'ninah. Itu tenang, tidak tergesa-gesa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu sifat orang-orang munafik apa? Sholat itu seperti macuk ayam, sujud macuk ayam. Kemudian kata beliau, yang bagi tuma'ninah fi salati tarawih wa adamu takhfifiha takhfifan yukhallu bi tuma'ninah. Boleh diringankan tapi jangan sampai ringan banget. Dalam artian boleh tidak terlalu panjang, akan tapi jangan sampai hilang kata tuma'ninah. Misalkan silakan sholat mau 11 rakaat, 23 rakaat, tapi tuma'ninah yang dijaga. Tuma'ninah itu apa patokannya? Minimal bacaan wajibnya dibaca dengan benar. Bacaan wajib misalkan dalam rukun salah satunya apa? Subhana rabbiyal azim, dibaca 1 kali cukup. Jika memang hanya mengejar yang wajib saja. Ini minimal kadar tuma'ninah, yaitu membaca zikir yang diwajibkan dalam gerakan tersebut. Fa innahu yulahadhu ala ba'di a'immatil masajid annahum yukhaffifuna min salati tarawih takhfifan kabiran rubbama akhalla bi rukni at-tuma'ninah. Karena diperhatikan kata beliau, banyak imam-imam masjid itu mereka meringankan sholat sampai ringan banget, kalau bahasa kita itu apa, sampai takhfifan kabiran, sampai benar-benar singkat. Rubbama akhalla bi rukni tuma'ninah, bisa jadi apa? Rukun tuma'ninah tidak ada. Dan justru apa yang seperti ini masuk TV subhanallah. Salat sekian rakaat cuma 7 menit, seolah bangga. Ya, subhanallah. Kemudian apa? Mengatakan meskipun sholat cepat seperti itu tidak ada syarat dan rukun yang hilang. Rukunnya itu tuma'ninah salah satunya. Tuma'ninah itu apa tadi? Bagaimana bisa tuma'ninah sedangkan bacaan yang cepat seperti itu, kemudian gerakan yang cepat seperti itu? Allah musta'an. Ya sebenarnya kalau mau tenar itu gampang. Apa? Lakukan hal yang salah, yang aneh, tenar. Allah musta'an. Tapi tenarnya apa? Jelek. Kemudian selanjutnya, wa man shalla sholatan, barang siapa yang salat kemudian dia tidak tuma'ninah, falaysa lahu min sholatihi illa ta'ab. Barang siapa yang salat tapi salatnya tidak tuma'ninah, dia tidak mendapatkan bagian kecuali capek saja. Sebagaimana misalkan puasa, seorang cuman menahan rasa makan dan haus, dia masih menggibah, menggunjing, melakukan dosa ini itu, maka apa yang ia dapatkan hanya rasa laup dan rasa haus dan lapar saja. Begitupun sholat, orang yang tidak jelas sholatnya, tidak perhatian terhadap rukun-rukunnya, tuma'ninahnya apa, bisa jadi hanya kecapean yang ia dapatkan, rugi dia. Bahkan bukan hanya kecapean saja, mungkin dia dapat dosa disebabkan apa? Main-main dengan syariat. Meskipun tetap kita berprasangka baik kepada mereka yang melakukan, tapi tetap kalau salah harus diingatkan. Yang salah harus diingatkan, harus ditegur. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak ditegur, mereka menyangka, oh benar, kenapa nggak ada orang yang memperingati? Jadi yang namanya keburukan itu ketika diperingati, ini bentuk kasih sayang seorang muslim kepada muslim lainnya. Kenapa kalau seorang muslim berbuat buruk dibiarkan, apa? Dia menyangka, oh saya benar, kalau saya salah pasti ada yang memperingati saya. Adapun nanti misalkan dia menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting apa? Kita berusaha menyampaikan dengan baik. Baik. Kemudian penulis berdalil dengan perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkata kepada orang yang buruk sholatnya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sholat, ulangi, karena kamu belum sholat. Ini ada kisahnya. Ya, kisahnya itu gini, secara ringkas. Nabi Muhammad SAW berada di masjid, kemudian ada masuk satu orang, kemudian mengucapkan salam, kemudian orang tersebut sholat. Kemudian setelah selesai sholat, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, irji' sholli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, ulangi sholatnya, kamu belum sholat. Ini yang pertama. Kemudian orang kedua, ulangi sholat. Sholat lagi.
Kemudian kembali lagi kepada Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, irji' sholli fa innaka lam tusolli. Kembali, sholat lagi, kamu belum sholat. Ini yang kedua kali. Kemudian ketiga kali, sholat lagi. Benar tidak sholatnya? Tidak juga. Sholat lagi yang ketiga, kemudian kembali kepada Muhammad SAW. Kata Muhammad SAW, irji' sholli fa innaka lam tusolli. Kembali, kamu belum benar-benar sholat. Kemudian setelah itu apa? Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Artinya yang ketiga ini sudah paling baik. Kata Rasulullah SAW, apa? Diajarkan tata cara sholat yang benar. Taib, kita lanjutkan. Qala ahlul ilmi yanbaghi lil imam an yusmi'a al ma'mumina al Qur'ana kamilan fi salati tarawih fi syahri Ramadan. Sebagai atau berkata para ulama, hendaknya bagi imam, ada di sini yang nih kebagian imam. Nih dengarkan. Kata sebagian ulama, hendaknya bagi imam membacakan Al-Qur'an secara penuh dari awal bulan Ramadan sampai akhirnya. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Yang saya jadi imam salat pertama malam pertama juz 1. Malam kedua juz 2. Akan tapi sabar dulu. Kata penulis, fa in lam yatayassar fala yashukku ala al-ma'mumin. Jika tidak mampu ya sudah, jangan beratkan makmum. Kita mau bacaan panjang, belakang sudah ada kode, sudah jangan panjang-panjang. Kalau misalnya ada yang dayam gitu, berarti itu kode. Kode apa? Jangan panjang. Dan hendaknya apa? Imam itu ngerti keadaan makmum dan makmum pun ngerti keinginan imam. Jadi jangan sampai makmum pengen pendek terus, misalkan imam pengen panjang, ya udah gimana caranya? Tengah-tengah gitu, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan subhanallah, kalau kita berusaha menikmati, yang panjang pun terasa pendek, meskipun pegel-pegel juga gitu. Kalau misalkan pegel kan fisik, tapi yang nikmati kan hati, seperti itu. Bagaimana cara menikmati qiyamul lail atau salat tarawih? Kita paham maknanya. Tapi terkadang kalau nggak paham makna juga, bacaannya imam bagus, nikmati juga. Gitu. Taib. Lakin yajibu alaihi an yatma'anna fi salatihi. Jadi meskipun tadi misalkan jangan beratkan makmum, tapi ingat harus tumaninah. Jangan cepat-cepat salatnya. Kalau misalkan nanti kalian pulang, ternyata masjid di tempat kalian itu cepat, gimana? Dan cepatnya itu sampai kehilangan rukun. Kalian tidak bisa ngikutin dengan baik, sudah di rumah saja sholat. Berjamaah bersama keluarga. Tapi ingat apa? Berjamaah sholat tarawih. Jika memang kalian di masjid tempat kalian itu tidak bisa ngikutin yang baik, kemudian tidak benar rukun-rukunnya, dalam artian kalian belum beres baca rukun sudah bangkit lagi, capek. Kemudian wala ba'sa bihamlil mushaf lil qiraati minhu fi sholati tarawih. Tidak mengapa baca melalui mushaf. Kalau misalnya imam baca melalui mushaf tidak mengapa di dalam sholat tarawih. Biasanya nanti yang malam yang panjang itu ya, qiyamul lail itu ya, setelah 10 malam terakhir itu ya biasanya katanya. Itu tidak jadi masalah untuk imam baca melalui mushaf. Akan tapi ingat ini untuk sholat sunnah saja. Wa yukrahu fi sholatil fardhah, dan dimakruhkan membaca dari mushaf untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib mah usah melalui hafalan saja. Kemudian kita lanjutkan. Wa yushra'u qunutul witri fi akhir sholati tarawih. Disyariatkan kunut witir di akhir salat tarawih. Fa idza shalla al-imamu salat tarawih yukhtamu dzalika bi salatil witr. Jika imam ingin menutup salat tarawihnya, maka ditutup dengan salat witir. Tsumma yaqnutu ba'da ma yarfa'u minar ruku' minar raqatil akhirah. Kemudian dia itu kapan waktu untuk kunutnya? Yaitu di akhir rakaat setelah ruku. Misalkan di akhir rakaat berarti 11, kalau kita 11 di sini, setelah ruku baru kunut. Namanya kunut witir. Dan ini disyariatkan.
Kalau kunut witir itu disyariatkan, hadisnya sahih. Bahkan doa yang sering kita dengar dari kaum muslimin, doa kunut itu apa? Asalnya itu kunut witir. Asalnya itu kunut witir, kemudian dibawa kemana? Kata mereka itu salat kunut subuh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, wayan bagi an yahrisu ala tatbiki sunnati wa min dzalika. Kemudian hendaknya seorang muslim juga memperhatikan, mempraktekkan sunnah-sunnah dalam tarawih ini. Yang pertama, awalan adamul italah, yaitu tidak panjang-panjang. Kalau misalkan sholat bersama manusia, jangan panjang-panjang. Ditakutkan apa? Mereka justru kabur. Semangat-semangat misalkan malam pertama, wah saya mau tarawih. Ternyata pas malam pertama tarawih dia, imamnya bacaannya panjang. Saya tidak akan sholat lagi ke masjid itu. Kenapa? Bacaannya panjang. Sedang saja, nggak terlalu pendek, terlalu panjang. Kalau bisa apa? Panjang tapi bacaannya dicepatkan. Bacaannya dicepatkan. Li'annal italah tasyukku ala katsirin minan nas, nih kata beliau, dikarenakan panjangnya sholat itu apa? Kebanyakan manusia merasa berat. Terlebih zaman sekarang. Mereka ke masjid saja sudah alhamdulillah. Kalau dipanjangkan takutnya malah kabur. Tapi ingat jangan pendek-pendek juga. Trikul misalkan. Apa trikul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tidak masalah, cuman kalau terus-menerus itu gimana? Bacaan itu terus. Kalau secara hukum fikih tidak jadi masalah, cuman ya masa mau itu terus gitu kan. Taib. Selanjutnya kata beliau ma fiha min mukhalafatin li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun apa ini jika membuat manusia sulit memanjangkan bacaan sehingga membuat mereka sulit, apa ini menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang bacaannya panjang sekali. Apakah dipuji? Justru dimarahi oleh Nabi SAW. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau menjadi fitnah bagi manusia wahai Mu'adz? Mu'adz itu apa? Bacaannya panjang sekali. Nabi SAW justru memarahi. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi manusia? Jika sholat bersama manusia apa? Hendaknya apa? Tidak terlalu panjang. Ya udah Ustaz, bacaannya juz 30 aja misalkan. Ya terserah tuh kalau menjadi imam. Juz 30, juz 29 terserah. Jelas apa? Perhatikan jangan terlalu cepat sehingga orang yang pengen panjang itu apa? Oh, imamnya pendek. Tidak juga terlalu panjang sehingga orang yang cepat-cepat, oh imam juga panjang, ya tengah-tengah. Ambil tengah-tengah, insyaallah aman. Kemudian Thaniyan, yang kedua, ada mustimrari doa fi kulli lailah. Bal zahiru hadi Nabi SAW annahu kana la yuhafidhu ala du'ail qunut fi salatil witri. Yang namanya salat witir itu apa? Tidak dilakukan setiap malam. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak. Karena di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak terus-menerus menjaga doa qunut witir. Kemudian salisan, yang bagi fi du'ail qunut al-hirsu ala du'ai bil ma'sur. Dan hendaknya ketika doa qunut untuk semangat berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jawami doa, dan hendaknya apa? Memilih doa-doa yang jawami itu ringkas tapi maknanya dalam. Di antaranya misalkan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini ringkas 4 kata tapi cakupannya dalam. Ya Allah, kami meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Jika seorang sudah mendapatkan petunjuk, sudah dia bahagia dunia dan akhirat. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku,
maka dia di dunia ini tidak akan sesat dan di akhirat tidak akan sengsara. Ini kita minta kepada Allah SWT. Ini salah satu doa yang jawami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat tapi ada maknanya dalam. Allahumma inna nas'alul huda. Ya Allah, kami minta kepadamu al-huda, petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Ya sudah, ketakwaan itu apa? Mencakup manfaatnya dunia dan akhirat. Perhatikan sini. Ketakwaan itu manfaatnya dunia dan akhirat. Manfaat akhirat apa? Jelas masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Allah setelah menyebutkan tentang surga, setelahnya mengatakan uiddat lil muttaqin. Kami sediakan, atau itu surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian manfaat di dunia, urusannya dipermudah. Manfaatnya di dunia, rezekinya dilancarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan kelak atau akan ia diberi dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, petunjuk, ketakwaan. Wal afafa, dan kehormatan diri, tidak menghinakan diri. Ini doa yang agung. Ini seorang muslim itu apa? Tidak menghinakan diri. Mempunyai sifat izzah, mulia seorang muslim itu. Kemudian wal ghina, di antara doa tadi, Allahumma inna nas'alul huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kemudian sifat ifaf, mempunyai kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan. Sudah, ini 4 hal ini mencakup seluruh. Padahal masih banyak doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal bu'du anit takallufi wa anil adiyatil maszu'ah. Kemudian jangan sampai berlebih-lebihan, lebay, memaksakan diri, sehingga apa? Doa tersebut disusun sebagaimana syair yang ujungnya sama misalkan. Jangan berlebihan. Wa man arada minal ma'mumina an yusalliya fi baitihi ba'da salati tarawih aw min akhir al-lail fa yashra'u lahu idza sallama al-imamu min ar-rak'atil akhirah an yaquma wa yashfa'a bi rak'atin hatta yaj'alu witrahu akhir salati. Yang artinya, jika seorang makmum, seorang muslim, setelah selesai dari tarawih bersama imam, jika ingin sholat di rumah, bagaimana caranya? Nah, ulangi. Ya, misalkan kita kan, kalau misalkan bersama imam, sudah beres tidak witirnya? Sudah. Kalau mau sholat lagi di rumah, bagaimana? Nah, kata penulis, hendaknya seorang mukmin itu, seorang makmum, seorang muslim, ketika nanti imamnya itu, misalkan kita itu kan witirnya 3 rakaat ya, kemudian dipisah. Nah, misalkan imam nanti di rakaat terakhir itu, rakaat witir itu, nanti dia salam, dia itu berdiri. Berdiri untuk apa? Menggenapkan menjadi 12 rakaat. Anda ulangi. Kalau misalkan seorang pengen nanti qiyamul lail di rumahnya setelah tarawih, caranya gimana? Yaitu ketika imam nanti duduk witir, kita pun ikut duduk witir. Akan tapi ketika imam nanti salam, berarti imam witir, kita berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya sehingga menjadi genap. Berarti menjadi 12. Berarti kita belum witir. Kapan witirnya? Di rumah. Ribet tidak? Ya, tidak ribet kalau mau melaksanakan. Akan tapi boleh juga misalkan kita witir bersama imam, ikut witir bersama imam, nanti sholat malam di rumah tanpa ada witir lagi. Paham? Misalkan ini insya Allah lebih apa? Lebih mudah. Karena takut kalau misalkan di masjid umum, ini misalkan imam sudah witir, dia malah berdiri, padahal tadi sholatnya sama-sama saya. Kenapa ini? Misalkan tidak jadi masalah kalau misalkan kita ikut witir bersama mereka, kemudian nanti apa? Di rumah sholat malam 2 rakaat tanpa diakhiri dengan witir. Karena la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Satu malam itu cuma 1 witir. Adapun jumlah tarawih berapa rakaat?
Secara umum salat malam itu kata Syekh bin Baz rahimahullah tidak ada batasannya. Kata beliau tidak ada batasannya untuk salat malam. Akan tapi yang afdal apa? 13 atau 12. Kenapa afdal? Karena itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau misalkan mau 11 silakan, 13 silakan, 21 silakan, 23 silakan. Tapi yang afdal yang mana? 11 atau 13. Jadi mungkin kita ada cukup insyaallah sebentar lagi. Kata Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil lail witron. Jadikan akhir salat kalian adalah witir. Jadi kenapa tadi penulis mengatakan kalau ingin salat malam di rumah ketika imam witir, perhatikan sini, ketika imam witir kita berdiri lagi apa supaya nanti akhir salat kita adalah witir. Sebagaimana kata Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil lail witron. Jadikan akhir salat kalian adalah witir. Wa hadza khairun min an yansarifa qabla an yutara al-imam. Ini lebih baik daripada engkau pergi ketika imam witir. Ada sebagian, Anda pernah lihat ketika imam mau witir dia pergi. Kenapa? Karena dia ngejar witir di rumah mungkin. Kita berbaik sangka kepada mereka. Misalkan imam witir dia malah pergi. Kenapa alasannya? Dia pengen witir di rumah. Dia ingin qiyamul lail 2 rakaat, semangat alhamdulillah. Tapi kata beliau lebih baik itu apa? Lebih baik sholat bersama imam. Ketika imam nanti witir, dia niatnya bukan witir. Dia niatnya tetap apa? 2 rakaat qiyamul lail, bukan witir. Kemudian nanti si imam nanti witir ucapkan salam, dia berdiri menggenapkan 1 rakaat. Kemudian nanti dia salam sendiri. Itu lebih baik daripada imam lagi witir dia pergi, atau imam mau witir dia pergi. Paham tum? Baik. Kemudian beliau menutup pembahasannya, waman autara mal imam wa raghaba an yusalliya fi baitihi ba'da dzalika fala ba'sa. Barang siapa yang dia ingin witirnya bersama imam, kemudian nanti sholat di rumah, sholat malam lagi 2 rakaat, fala ba'sa, tidak apa. Lakin yusalliha masna akan tapi sholatnya 2 rakaat min ghairi an yutara li'annahu la witran fil lailah. Dia sholatnya 2 rakaat, tidak ada witir. Karena witir itu apa? Dalam satu malam cuma 1 kali. Taib. Bisa pahami? Taib. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Suami, ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi kita tutup. Semangat ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya qiyamul lail itu pahalanya agung, pahalanya luar biasa. Hendaknya apa? Semangat. Kalau misalkan ngantuk pas tarawih, bisa ngopi dulu sebelumnya. Biar apa? Biar semangat tidak ngantuk. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.